damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Kalau kita boleh ada adalah karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang sudah Tuhan adakan Bapa. Biar dalam setiap kehidupan kami saat ini, kami boleh belajar melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur, tuntun kami dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh bertemu kembali walaupun masih dalam ibadah online, tapi kita tahu tidak mengurangi sukacita. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan ini tentunya yang namanya kehidupan tidak luput dengan adanya pergumulan. Benar ya? Tetapi dalam setiap kehidupan kita pasti ingin, kalau ditanya, bahwa kita menginginkan yang namanya kedamaian, kita menginginkan yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau kita juga tahu bahwa di mana kalau ada sebuah negara yang lagi bertingkat, ya, maka juga dibentuklah pasukan perdamaian, di mana pasukan perdamaian ini dibentuk untuk meredam pertikaian dari dua negara. Dan juga kita tahu bahwa setiap mungkin kehidupan pada waktu mungkin pasangan-pasangan muda yang lagi melaksanakan pernikahan, kita berikan ucapan selamat berbahagia. Nah, kebahagiaan itu menjadi idaman dari setiap manusia. Dan seringkali terkadang kebahagiaan itu identik dengan uang ataupun materi. Maaf nih ya, mungkin bagi bapak ibu yang mempunyai putra putri, kalau mungkin ingin menikahkan, cari yang sosialnya mungkin lebih mapan, karena menganggap dengan materi, dengan uang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata dengan materi, dengan keadaan yang mungkin ekonomi yang mungkin berlebih, itu bukan jaminan. Dengan uang dapat membeli segala sesuatu, tapi uang tidak dapat membeli damai sejahtera. Judul firman Tuhan saat ini adalah damai sejahtera. Kita membuka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Ya, firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti
yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti damai sejahtera bukan terletak dari status sosial ekonomi yang mungkin berada, atau kedudukan, atau jabatan. Tapi sumber damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, ini adalah janjinya Tuhan, janjinya Bapa untuk memberikan kita damai sejahtera. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau damai sejahtera itu adalah janji Bapa, janjinya Allah yang diberikan setiap kehidupan kita tidak mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Nah, tentunya kita juga tahu yang namanya janji, ya, itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya misalnya juga janji nikah. Nah, tentunya janji nikah ada karena ada dua insan, ya ini pria dan wanita yang saling mengikat janji karena cinta, akhirnya mengungkapkan janji nikah di dalam pernikahan. Ada dua hubungan, bukan cuma satu hubungan saja. Nah, sedangkan kalau firman Tuhan mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan, berarti janji itu memberikan kita damai sejahtera. Tapi apa yang menjadi respon setiap kehidupan kita untuk kita boleh menangkap damai sejahtera itu? Nah, kita buka poin yang pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 tadi sudah mengatakan adalah damai sejahtera, dan sumber damai sejahtera itu adalah di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana caranya? Kita membuka di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini loh. Jadi poin pertama bagaimana damai sejahtera itu kita dapat adalah hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan juga kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Pada waktu kita memprioritaskan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, sebagai kebenaran, maka damai sejahtera Allah itu kita rasakan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, apa yang menjadi prioritas utama kita, yang menjadi sentral setiap kehidupan kita? Apakah Kristus itu menjadi sentral setiap kehidupan kita, atau keakuan kita, atau kedagingan kita, maaf kata, atau hawa nafsu kita? Nah, tentang kebenaran ini Bapak Ibu, ada sebuah contoh ya, untuk memudahkannya. Perbuatan baik terkadang orang dapat melakukannya, tapi apakah perbuatan baik itu sudah benar? Nah, ceritanya demikian Bapak Ibu, ada pria dan wanita, di mana pria wanita ini lagi jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Akhirnya kan sudah waktu siang, dia makan siang. Setelah makan siang, pria ini membayar, nah, dan kembaliannya itu langsung dimasukkan ke dalam dompet si pria tersebut. Akhirnya sudah mereka pulang, dan akhirnya mereka pergi. Di tengah perjalanan berhenti di pom bensin karena ingin mengisi bahan bakar di mobil tersebut. Pada waktu membuka dompet, si pria ini kaget, ternyata uang kembaliannya itu lebih dari jumlah yang seharusnya dibayar. Akhirnya karena merasa ini uangnya lebih, akhirnya dia berkesepakatan untuk kembali mengembalikan uang tersebut. Pada jaraknya sudah cukup jauh nih ya. Dan waktu dikembalikan, akhirnya si pemilik restoran ini, ini momen langka ini ya. Ada orang begitu jujur mau mengembalikan kelebihannya uang. Akhirnya dari pemilik restoran, oke, kalau gitu kita foto bersama ya. Nanti saya masukkan di media sosial, di mana mungkin saat ini akan diviralkan. Orang ini benar-benar jujur. Tapi apa sih kata pria ini? Maaf,
saya tidak mau difoto. Duh, kenapa? Saya takut kalau difoto nanti ketahuan istri saya, karena wanita yang di samping sini bukan istri saya, tapi selingkuhan saya. Ini loh Bapak Ibu. Mungkin kita bisa hidup baik, kita bisa hidup orang melihat itu dengan begitu sopan, tapi di balik itu semua bagaimana dengan integritas kita? Ada topeng-topeng yang kita kenakan. Firman Tuhan mengatakan pada waktu kita mau mengadakan hubungan dengan Tuhan Yesus dan seperti kita damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran harus menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan lakukan, untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita bisa melayani, kita bisa aktif, tapi orang tidak tahu bagaimana keadaan kita di rumah. Yang tahu suami, istri, anak membantu kita. Dalam pekerjaan kita pun juga, bagaimana soal manajemen waktu. Kenapa? Seringkali pada waktu kita bekerja, ada jam kerja. Tapi seringkali kita juga mencuri jam-jam kerja untuk kepentingan pribadi kita. Apakah itu sudah benar di hadapan Tuhan? Karena pada waktu kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, ada ketakutan, ada kecemasan. Sehingga dengan ketakutan, kecemasan itu menghilangkan damai sejahtera. Poin yang kedua, kita membuka di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini loh. Poin yang kedua, damai sejahtera akan kita dapatkan pada waktu kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan kita mau melakukannya. Apa sih perintah Tuhan Bapak Ibu? Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 7 mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan juga kasihilah sesama manusia. Kenapa? Terkadang tidak ada damai sejahtera. Karena di dalam hati kita masih menyimpan yang namanya kepahitan kepada sesama kita. Kita masih menyimpan amarah, kita masih menyimpan dengki, kita masih menyimpan dendam. Sehingga pada waktu itu masih ada di hati kita, itu akan menghilangkan yang namanya damai sejahtera. Kenapa Bapak Ibu? Kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Damai sejahtera identik dengan ketenangan dalam hati. Pada waktu hati ini merasa tidak nyaman, pada waktu hati ini tersakiti, pada waktu hati ini kecewa, maka damai sejahtera itu hilang. Dan damai sejahtera itu hilang akibat kita kompromi dengan keadaan yang ada. Pada waktu kita mungkin mendengar olok-olok, atau kita mendengar segala sesuatu yang mungkin, maaf kata, di telinganya agak sedikit panas, kita simpan di dalam hati kita. Akhirnya pada waktu kita simpan di hati kita, damai sejahtera itu hilang. Kenapa? Karena kita meresponi apa yang kita dengar. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kasih kita akan tahu, ini mungkin proses yang aku hadapi, mungkin ini adalah pelajaran yang harus aku lakukan. Pada waktu hati kita
ada kasih, maka kita akan melihat setiap keadaan itu bukan dengan sebuah masalah, tapi kita melihat dengan ucapan syukur. Contohnya demikian Bapak Ibu. Nah, ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang kakek sama cucunya ini, ya, membawa gelas dan dia berdiri di tepi pantai. Kemudian kakek ini menyuruh si anak ini tadi, si cucunya tadi, untuk memasukkan garam, ya, memasukkan garam tepat di air ini, ya. Akhirnya karena gelasnya ini cuma kecil, ya, akhirnya air ini terasa asin sekali. Nah, dan juga selain garam juga memberikan setitik tinta. Nah, akhirnya sudah tempatnya kecil, ada garamnya, ada tintanya, maka tinta ini mencemari isi daripada si gelas tersebut. Tapi pada waktu si kakek ini menyuruh tinta ini, ya, tinta ini diteteskan di air laut itu, maka air laut ini tidak tercemar dengan tetesan tinta tersebut. Karena air laut samudra begitu luas, sedangkan gelas itu kecil. Bagaimana hati kita? Hati kita seluas samudra atau hati kita itu seperti gelas kecil? Pada waktu hati kita seperti gelas kecil, maka pada waktu kita mendengar segala sesuatu yang kurang baik, yang berkenan, maka hati ini akan menyimpannya sehingga kepahitan, mungkin kekecewaan itu timbul, sehingga damai sejahtera itu hilang. Biar pada saat ini Bapak Ibu, hati kita tidak tercemar dengan keadaan yang ada, tapi kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya, kita baca sekali lagi, ya, di dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di dalam kehidupan, apa sih orang cari? Pasti kedamaian, pasti kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Dan kita tahu pada waktu kita mau hidup mencari sumber damai sejahtera itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber damai. Dan kita boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu sebagai kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran, dan juga yang kedua kita mau hidup di dalam kasih. Kita boleh menghidupi firman Tuhan. Percayalah, kehidupan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Sebagai yang terakhir, kalau kita membaca tentang ketenangan, yaitu di dalam Mazmur 62 Bapak Ibu, di mana seringkali di dalam kehidupan kita ingin yang namanya kedamaian dan juga ketenangan. Ya, ini Mazmur 62 ayat 2 dan 3 saya membacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biarkan di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita merindukan yang namanya damai sejahtera, mari hidup dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber damai itu. Tuhan mengajak kita boleh hidup di dalam kebenaran, dan kita hidup di dalam kasih. Maka penyertaan dan damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Pada saat ini sebelum kita tutup, mari kita mau berdoa. Taruh tanganmu di dada Bapak Ibu. Kalau mungkin dalam kehidupan kita tidak mendapatkan yang namanya ketenangan, kedamaian, karena maaf, kita masih menyimpan yang namanya kepahitan. Kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain.
kita tidak dapat mengampuni, sehingga pada waktu kita tidak dapat memaafkan, mengampuni kesalahan orang, itu sangat mengganjal di hati kita, sehingga damai sejahtera itu hilang. Tapi pada saat ini kita mau melepaskan pengampunan. Pada waktu kita melepaskan pengampunan, kasih Allah menaungi kita, maka damai sejahtera Allah akan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah sumber damai sejahtera Tuhan. Kalau mungkin keadaan saat ini membuat hati kami goyah, membuat hati kami cemas, membuat hati kami khawatir, tapi biarkan Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera itu berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin dalam hidup kami seringkali melakukan menurut keinginan daging kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar hidup dalam kebenaran-Mu, meninggalkan setiap kehidupan kami tidak berkenan Bapa. Dan juga Tuhan, biar kami juga boleh hidup di dalam kasih, untuk mengampuni, untuk mengasihi Tuhan. Meskipun apa yang kami lakukan seringkali berat Tuhan, tapi kami percaya dengan lewat Roh Kudus-Mu, Tuhan boleh memampukan setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga waktu kami belajar melakukan kehendak-Mu, maka Tuhan akan memampukan kami, dan damai sejahtera Allah itu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang lagi ada di tempat ini Bapa, juga dimanapun berada yang menyaksikan dalam ibadah ini Bapa. Berikan berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya turun damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian juga berkat dari Abraham, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Karena ku cari damai